Tunggal Ika pada tanggal 19 November besok. Acara ini rencananya akan diikuti 100.000 peserta. Panitia Parade Bhinneka Tunggal Ika mengatakan parade kebinekaan akan diikuti sejumlah tokoh lintas agama dan budayawan untuk menggelar berdoa bersama. Selain itu, sejumlah tokoh nasional, organisasi massa, dan lembaga seperti LBH Jakarta, Banser GP Ansor dikabarkan juga terlibat dalam aksi besok. Panitia juga akan membuat sejumlah panggung pertunjukan seni untuk merayakan kebinekaan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan kembali identitas bangsa Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika, serta untuk menciptakan suasana damai. Parade Bhinneka Tunggal Ika yang akan berlangsung besok akan diikuti ribuan orang dan berikut rute dan titik inti acara. Ada 3 tujuan dan pesan yang akan disampaikan dalam aksi damai parade Bhinneka Tunggal Ika besok. Salah satu dari 3 pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir yang melanda Pati, Jawa Tengah 2 hari terakhir tidak hanya merendam jalan dan permukiman warga, tapi juga merendam areal persawahan milik warga. Sedikitnya ada 77 hektar lahan persawahan milik warga terendam banjir. Beginilah kondisi areal persawahan di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah. Sedikitnya 77 hektar sawah milik petani terendam banjir setinggi 80 hingga 150 cm. Akibatnya padi yang berumur 1 bulan itu terancam puso. Menurut petani, banjir yang merendam areal persawahan merupakan limpahan air sungai Silugonggo yang tak mampu menampung tingginya debit air. Selain mengenangi areal persawahan milik warga, banjir juga menghambat aktivitas warga karena jalan desa terendam air. Pemirsa, kita informasi lain ini tidak sebuah partai Prabowo terjadinya jarak yang kesempatan kita sering mendengarkan adanya kritikan atau masukan dari Pak SBY. Yang salah satu yang paling fenomenal adalah kira-kira mungkin beberapa waktu yang lalu ketika Pak SBY dengan rombongan Partai Demokrat melakukan tur di Jawa. Nah, dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Pak SBY, ada banyak kritik-kritik yang dilontarkan. Yang kemudian ada yang membaca sebagai balasan ya, dibalas oleh Pak Jokowi dengan datang ke Hambalang, mendatangi Terbengkalai dan disebut sebagai mangkrak gitu. Warisan juga artinya itu dimulai di zaman Pak SBY, lalu Menporanya juga dari Pak SBY. Tim sukses Ahok Jarot berencana mengumpulkan dana kampanye dari rakyat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.
Indonesia, masjid seolah harus memiliki kubah mengikuti pakem kebanyakan masjid yang ada. Namun saat ini, masjid menjadi lebih berbeda dari segi arsitektur. Masjid ini diarsitekturi oleh Insinyur Ridwan Kamil. Barangkali ide ini diawali karena ingin mencari sesuatu yang sifatnya natur ya, alamiah dan sesuai dengan lingkungan setempat. Beliau berpikir bahwa ini perlu supaya ada suasana yang menyejukkan. Maka dipilihlah kanan kiri masjid ini, dindingnya dinding yang transparan dan tidak memakai pintu sehingga udara masuk leluasa dan jamaah yang ada itu juga merasa hikmat, tenang, sejuk gitu. Jika dilihat ventilasi ini sekilas seperti ventilasi pada umumnya, namun ternyata didesain tulisan Arab yang berartikan tiada Tuhan selain Allah. Katrina Natalia, Abraham, Bekasi, Jawa Barat. Tari Aceh identik dengan adat istiadat, legenda, mitos, ataupun juga agama. Dan kali ini saya akan mempelajari salah satu tarian Aceh bernama Tari Rapai Geleng bersama dengan teman-teman Siof Indonesia. Kebetulan kita ingin menggalakkan tari Aceh yang belum familiar, terutama di Jakarta dan ibu kota lainnya, yaitu tari Rapai Geleng. Untuk Rapai Geleng sendiri ini, kita mengambil dari seni agama. Rapai Geleng ini bukan seni tari, dia seni musik. Kenapa? Karena di sini paling adalah memainkan gendang tabuh, dan dia juga memainkan tepukan tangan dan paha. Rapai Geleng ini syairnya adalah syair-syair salam, yaitu syair-syair yang lebih menyapa, seperti ada assalamualaikum, kemudian ada taubat. Oke. Tari Rapai Geleng ini mirip dengan tari sama, namun yang membedakan tari ini menggunakan gendang yang bernama Rapai. Katrina Natalia, Febra Triawan, Berita 1, Jakarta. Oke. Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyiapkan personil kepolisian untuk mengamankan proses Pilkada DKI Jakarta. Tito berharap masyarakat menjaga ketertiban dan ketenangan selama masa kampanye Pilkada. Kapolri Tito Karnavian mengaku Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada di wilayah lainnya menciptakan polarisasi dukungan masyarakat. Polarisasi ini rentan terhadap konflik dan horizontal. Karena itu, Tito meminta semua pihak dapat menggunakan cara-cara yang demokratis dalam proses pilkada. Tito juga pesta demokrasi tidak dirusak oleh kampanye hitam berbau suku, agama, dan ras. Kita untuk berdemokrasi. Namun kerawanannya adalah ketika ada pihak-pihak mungkin yang sengaja atau tidak sengaja kemudian keluar dari aturan hukum, ingin dapat berakibat, diantaranya potensi-potensi konflik. Untuk itulah kita semua berusaha, tentunya Bapak Panglima dan kami dari kepolisian dan juga unsur-unsur lain. Persaingan di pentas Pilkada DKI Jakarta tidak hanya soal adu gagasan oleh para kandidat gubernur. Kreativitas tim sukses turut berperan penting dalam upaya menarik massa pemilih. Bahkan untuk mendekatkan diri pada pemilih, tim sukses Ahok Jarot berencana mengumpulkan dana kampanye dari rakyat yang besarannya mulai dari 10.000 hingga 50 juta rupiah. Panggung Pilkada DKI Jakarta mulai ramai dengan pentas kreativitas para tim sukses. Tim sukses pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat menggagas program Ayo Menyumbang.
Warga yang mencintai pasangan petahana dipersilahkan menyumbang melalui transfer ke bank yang telah ditunjuk tim sukses dan juga dapat menyumbang langsung secara tunai. Setiap penyumbang harus melampirkan fotokopi KTP dan NPWP, serta mengisi formulir sebagai syarat menyumbang. Dan masuk event pilkada yang sekarang ini, saya memberikan pemahaman kepada warga bahwa pilkada kali ini, apalagi dengan tim Pak Ahok Jarot, di mana pendukungnya di sini cukup banyak, ada sesuatu yang berbeda. Kita butuh partisipasi masyarakat langsung, sama dengan program beliau, partisipasi masyarakat yang dikedepankan. Akhirnya tergeraklah ada ibu-ibu arisan. Ya udah kita bikin, kita juga siap untuk bantu, siap untuk nyumbang. Nah, kita adakan acara ini. Setiap warga yang menyumbang diberi kebebasan untuk menentukan jumlah sumbangan, dan warga yang sudah menyumbang berharap dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kampanye positif. Nah, jadi kita kumpul, jadi masing-masing lah seikhlasnya gitu, ada 50, ya ada 40, tergantung sisa uang belanja gitu sehari-hari. Kan dari rakyat katanya disalurkan kembali kepada rakyat, jadi maksudnya jangan sampai ada korupsi gitu istilahnya. Terus saya sudah lakukan itu. Gimana caranya? Saya sering memberikan penjelasan mengenai Pak Ahok, dan saya juga ya sedikit donasi lah. Saya beli kaos, topi yang ada hubungannya dengan Pak Ahok, saya bagi-bagikan. Terus saya juga waktu independen saya menyetak formulir, bagi-bagikan kepada teman gitu. Melalui program Ayo Menyumbang ini, Ahok Jarot ingin menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengumpulan dana kampanye. Karena dana berasal dari rakyat, maka tidak ada target khusus dalam pengumpulan dana kampanye. Sehingga proses kampanye dapat berjalan terbuka dan transparan. Priscila Dauhan, Krisdianto, Berita 1, Jakarta. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendatangi perkampungan nelayan di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga meminta Sandiaga untuk menandatangani kontrak politik untuk menata wilayah itu bila nanti terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga Uno tidak menolak saat warga perkampungan nelayan di Muara Angke meminta komitmennya untuk menandatangani kontrak politik. Isi kontrak politik antara lain warga meminta lingkungan Blok Empang Muara Angke ditata agar rapi dan bersih. Sandiaga berjanji jika terpilih ia akan segera menata wilayah itu sehingga menjadi layak ditempati. Selain itu Sandiaga juga berjanji akan memberi modal untuk UKM warga di wilayah Penjaringan. Mereka juga menginginkan perbaikan untuk penataan yang lebih rapi ke depan. Jadi MOU yang tadi kita tanda tangani itu adalah MOU untuk membina UKM, memastikan mereka bisa ditata dengan rapi. Usai jeda, Jurnal Malam akan kembali dengan informasi laporan penghinaan dan penindasan meningkat setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden. Tetaplah bersama kami. Nah, ini dia nih pemirsa, saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa kegiatan dari Indonesia Miniatur Figure Community. Ikuti saya. Kumpul biasanya itu untuk motret, terutama jadi kita setting miniatur figure ini sesuai dengan tema tertentu gitu. Kegiatan kami biasanya sih kopdar ya, kopdar kumpul-kumpul gitu, motret bareng, hunting bareng, tuker-tukeran, pinjem miniatur figur gitu kan, karena miniatur figur ini agak susah didapat. Jadinya kadang ada yang punya settingan apa, yang lainnya nggak punya settingan apa gitu. Jadi kita tuker-tukeran gitu.
ini nama kegiatannya adalah miniatur figur fotografi, sangat menarik karena memang objek yang digunakan ini sangat kecil, 87 kali lebih kecil dari ukuran aslinya. Saya Rolando Sambuaga, Acurul Afandi, Berita 1, Jakarta. Review. Human Library Singapura memprakarsai sebuah gerakan untuk menumbuhkan rasa empati terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam melihat. Dalam kegiatan tersebut, kita tidak hanya bisa berbagi cerita dan mendengar pengalaman para tunanetra, tapi juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Ya, setelah tadi sesi ngobrol dengan teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, saat ini kita akan mencoba melakukan simulasi serta dari yang tadi sharing session, yang sudah ikutan sharing session ini akan diberikan kacamata. Kacamata ini tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kepada kita peserta bagaimana rasanya ketika kemudian kita memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Kami mulai perjalanan menuju coffee shop. Dari pengalaman saya ini ternyata tidak mudah ya melakukan aktivitas sehari-hari saat kita memiliki keterbatasan dalam melihat. Otomatis dengan simulasi tunanetra ini menimbulkan rasa empati yang begitu mendalam bagi para peserta, termasuk saya. Sedikitnya 73 orang tewas ketika sebuah truk tangki minyak meledak dan terbakar di sebuah desa di Mozambik Barat. Sementara 100 orang lainnya mengalami luka bakar dalam insiden itu. Insiden terjadi di desa Kapirizange, Provinsi TT ketika warga mencoba mengambil bensin dari truk. Truk tiba-tiba meledak dan terbakar dikarenakan suhu yang tinggi. Ambulans dan personel medis dikerahkan ke lokasi untuk membantu para korban. Korban luka dievakuasi ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 90 km. Otoritas setempat tengah menyelidiki apakah truk itu sedang menjual bensin ketika meledak ataukah truk diserang oleh warga. Menurut Badan Dana Moneter Internasional IMF, Mozambik merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, laporan penghinaan dan penindasan meningkat setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden di kawasan Indiana, Amerika Serikat. Setidaknya sebanyak 437 laporan tindakan kriminal akibat kebencian atau hate crime tercatat di Indiana. Gambar coretan swastika di gereja merupakan satu di antara ratusan tindakan SARA yang tercatat di Indiana. Berdasarkan laporan Southern Poverty Law Center Amerika Serikat, pelecehan rasis dan merendahkan serta intimidasi yang ditujukan kepada kaum minoritas meningkat drastis dalam sepekan terakhir. Staf Southern Poverty Law Center Mark Potok menyatakan dalam pantauannya, tindak kriminal ini ditargetkan kepada para imigran dan muslim dan juga banyak ditemukan kriminalitas yang menyangkut anti kulit hitam. Sayangnya anak-anak dan remaja juga tak luput dari target kebencian ini. The Southern Poverty Law Center meminta Donald Trump menolak kebencian serta segala bentuk kefanatikan dan menjauhkan diri dari para pembenci. In a televised interview with US network CBS 5 days after his election, Donald Trump distanced himself. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jurnal malam kali ini. Saya Jurita Tolomba 2. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita 1 News Channel. Sampai jumpa.